Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahul Bukhari. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah musalla Miftahur Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang puasa dan prestasi. Ternyata kalau kita belajar sejarah, orang-orang yang berpuasa ternyata mereka tidak malas-malasan bekerja. Ternyata mereka tidak malas-malasan untuk beribadah. Bahkan dengan mereka berpuasa, mereka menorehkan prestasi-prestasi yang mengagumkan. Bukankah kita diingatkan dengan kemenangan perang Badar, umat Islam menang, ternyata terjadi pada bulan Ramadan, pada bulan puasa. Kemudian Fathu Mekah yang waktu itu wilayahnya dikuasai oleh kafir Quraisy, ternyata ditaklukkan oleh pasukan Nabi Muhammad, pasukan umat Islam pun terjadi di bulan Ramadan, di bulan puasa. Demikian halnya ekspansi wilayah umat Islam ke Andalusia atau ke Spanyol. Tariq bin Ziyad memimpin pasukan, ternyata memenangi pasukannya itu di Selat Gibraltar. Tariq bin Ziyad, maka itu pun terjadi di bulan Ramadan. Demikian halnya dengan founding father, pendiri bangsa Indonesia. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, terjadi di bulan apa, hadirin hadirat? Di bulan puasa. Sehingga dengan adanya bukti sejarah memberikan gambaran untuk kita semuanya. Semestinya masuk bulan puasa bukan semakin kita bermalas-malasan, justru semakin berprestasi kita bekerja. Bahkan orang yang bekerja, dia berpuasa, termasuk apa saja profesi kita, kalau kita berupaya puasa di bulan Ramadan, itu lebih baik bagi kita jika kita tahu. Bukankah Allah telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 284,
Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata berpuasalah kalian, ternyata khairul lakum itu lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Ternyata banyak ulama-ulama menorehkan, membuat kitab-kitab yang berjilid-jilid. Ternyata banyak mereka yang menyelesaikannya pun di bulan Ramadan. Di dalam banyak biografi dinyatakan Syekh Yusuf Qaradawi menyelesaikan kitabnya banyak di bulan Ramadan. Termasuk kiai di Indonesia yang pengarang kitab tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, pun mengakhiri menyelesaikan tulisannya itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan hendaknya kita bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah syaratnya dengan iman, dengan ikhlas. Bukankah Rasulullah menegaskan orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas, meskipun puasa terasa berat, tetap dilakukan menjadi ringan. Kita di Indonesia alhamdulillah puasa dari subuh, dari fajar sampai maghrib berapa jam kira-kira? Ada nggak 13 jam, Pak? Dari jam 4:30 sampai jam 6 kurang ya, kurang lebih 12 atau 13 jam kita puasa. Ternyata ada di beberapa negara, diantaranya di Swedia, sekarang puasanya itu bukannya 12 jam, bukannya 13 jam. Mereka berpuasa kurang lebih 23 jam lebih. 23 jam 22 menit. Karena malamnya itu cuma adanya 38 menit. Waktu maghrib itu jam 00, jam 12 malam. Isya-nya jam berapa? Jam 00.22 atau jam 12 lewat 22 menit. Yang lebih terkejut lagi adalah subuhnya kapan? Subuhnya itu 00.38, berarti jam 12 lewat 38. Kuat gak kira puasa gitu? Karena kenapa? Arti puasa di dalam berbagai kitab dinyatakan. Di antaranya di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, apa itu arti puasa? Secara bahasa diterjemahkan al-imsak, menahan. Kalau secara terminologi atau istilah, arti puasa itu bermakna al-imsaku anil akli wasurbi wal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Tahu Bapak Ibu artinya? Kalau nggak tahu, lihat teks di bawah ini. Ternyata artinya puasa itu as-saum, asyam, itu al-imsak, menahan dari makan, minum dan segala sesuatu yang membatalkan. Kapan waktunya? Min tulu'il fajri, dari fajar, dari subuh. Makanya ulama mewanti-wanti ada istilah imsak, biar supaya nanti kalau subuh aja langsung kan bisa kebablasan. Al-imsaku tadi saya nyatakan menahan. Min tulu'il fajri ila ghurubi samsi, dari terbitnya matahari, dari subuh sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib. Kita tadi sudah nyatakan, kita jam 4 lewat 40 waktu sekarang Pak ya. Jam 4 lewat 40 itu subuh. Maghribnya jam 6 kurang berapa belas menit itu. Artinya alhamdulillah. Tapi ingat,
Kalau kita berpuasa itu kita luruskan niat kita karena Allah, iman dan ikhlas. Karena kalau iman dan ikhlas, bahagia, gembira, happiness, pekerjaan berat menjadi enteng. Puasa berat bagi orang yang bekerja. Tapi karena dia gembira, dia bahagia, berat itu nggak terasa. Baca Quran berat nggak kira-kira hadirin hadirat? Berat. Tapi karena iman, ikhlas, kita gembira, baca Quran itu satu ain nggak terasa. Dua ain tiba-tiba udah 1 juz, 2 juz, udah khotam Quran. Karena kenapa? Iman, ikhlas, happiness. Kalau kita bekerja di Jiwasraya ini, kalau dengan gembira, dengan ikhlas, baik ada atasan nggak ada atasan, kita akan kerjanya itu kreatif, maksimal, bahkan produktif. Kita banyak ide-ide yang bisa memberi manfaat buat tempat kita bekerja. Tapi kalau kita bekerjanya sebaliknya, tidak karena ikhlas, tidak gembira, menggerutu, kira-kira kerjanya maksimal nggak Pak? Pasti nggak maksimal. Sama kalau kita berpuasanya karena Allah, maka orang tahu nggak tahu tetap kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kita berada, Allah bersama kita. Ini di bulan puasa apa aja laku, betul apa tidak ini? Makanan yang tidak ada di bulan puasa ada di bulan puasa. Di antaranya apa? Timun suri itu ada tuh. Kita salut sama petani, pas itu. Kalau ada timun suri pasti di bulan Ramadan. Saya nggak pernah lihat timun suri di bulan Muharram. Ada nggak Pak? Nggak ada. Makanya nih kalau bapak-bapak penggemar batu akik, saya mau kasih informasi nih, mohon maaf. Saya juga ada soal batu akik tuh ya. Ini juga dibagi semuanya, sebelah kiri, sebelah kanan tuh ya. Nah kalau saya kasih informasi ke bapak-bapak, mohon maaf, di bulan Ramadan para penggemar batu akik mohon maaf. Sekarang tren batu akik di bulan Ramadan itu tidak booming. Kalah pamornya, trennya kalah. Sama apa kalahnya? Sama batu es. Coba kalau ibu-ibu kalau mau menjelang buka puasa yang dicari batu akik atau batu es kira-kira? Es batu maksudnya. Masya Allah. Ini kan kalau kita puasa apa aja dimakan itu. Padahal masih jam 1, wah diborong semuanya itu. Kolak diborong, es kelapa, padahal belum tentu kita makan kadang-kadang. Cuma pengen aja, ingin aja. Dan saya salut sama orang Indonesia, mau buka puasa aja apa dibeli. Sampai apa aja dimakan Pak. Tempe dimakan, salad dimakan. Saya salutnya lagi bukan hanya salak Pak yang dimakan, biji salak dimakan, kolak maksudnya. Jadi ini maksud luar biasa. Ada kegembiraan orang yang berpuasa. Bukankah Rasulullah menyatakan lisoimi farhatani, orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Yang pertama dia gembira kalau mau masuk tadi maghrib, mau buka puasa itu pasti gembira. Ada nggak orang yang mau buka puasa dia cemberut Pak? Pasti gembira. Waktu itu luar biasa. Bahkan kita renungkan Pak, di depan kita hidangan banyak, kita minum setelah, mau air yang bening, mau air yang tidak ada, mau ada warnanya dan sebagainya, kita minum. Itu belum sampai habis, baru seteguk kita ucapkan apa kira-kira? Alhamdulillah. Kalau kita pengen tahu berasa nikmatnya bersyukur, ya itu tadi kita berpuasa. Makanya pesan musawwifin, ahli tasawuf, dia menyatakan Pak, kalau kita ingin menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen tahu cara bersyukur, jangan kita makan sebelum kita lapar. Jangan kita minum sebelum kita haus.
itu kita akan memperoleh nikmatnya bersyukur. Bahkan Rasulullah menyatakan kalau kita pengen tahu nikmatnya bersyukur, gampang Pak. Rasul menyatakan lihat kepada orang yang lebih rendah pendapatannya, gajinya, profesinya, nasibnya dibanding kita, maka kita akan semakin bersyukur. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu alla tajdaru ni'matallah. Rasul menyatakan kalau kita ingin termasuk orang-orang yang bersyukur, karena puasa mengajarkan untuk bersyukur. Bukankah di akhir surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menegaskan buat apa kita berpuasa sampai kita menuju lebaran Idul Fitri? Bukan hanya la'allakum tattaqun, tapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan sempurnakanlah bilangan puasa kita. Dan kita bertakbir saat Idul Fitri untuk apa? La'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur tadi. Kita tidak makan satu hari dari subuh sampai maghrib berasa. Ya Allah, nikmatnya minum, nikmatnya makan, sehingga diajarkan saat kita memiliki rezeki jangan sayang-sayang. Ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Sehingga orang yang berpuasa memiliki prestasi, dia tingkatkan prestasi sedekah. Bukankah Allah telah menegaskan tujuan kita berpuasa dalam ayat surah Al-Baqarah 183? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa untuk bertakwa. Apa prestasi yang bisa kita dapatkan agar kita memperoleh derajat takwa? Bisa nanti bapak-bapak, ibu-ibu lihat di dalam surah ketiga. Surah ketiga surah apa? Apa? Surah ketiga surah apa? Juz Ahmad. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini ayat 132 sampai ayat 133 Allah telah tegaskan, kalau kita ingin memperoleh derajat takwa, ada amalan yang mesti kita lakukan, prestasi yang perlu kita lakukan. Di antaranya apa? Saat kita bulan Ramadan, jangan lupa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang senantiasa dia bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah dia memperoleh surga, sehingga surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh lil muttaqin. Bulan Ramadan dikategorikan syahrut taubah, bulan taubat. Masa kita kalah, mohon maaf, sama bencong? Bencong ngobrol, banci ngomong sama banci. Pas ngobrol, Eke mau taubat, ini bulan Ramadan, bulan taubat. Maksudnya mau taubat gimana? Eke mau pakai jilbab. Wah, kacau, laki-laki pakai jilbab. Akhirnya karena dibilang bulan Ramadan, dia tanya, diskusi, dialog dengan ustadz. Mohon maaf nih, saya mau nanya tentang agama. Hukum bagaimana banci? Dijelaskan nama ustadz, enggak boleh. Itu termasuk perbuatan tidak bersyukur kepada Allah, termasuk kufur. Dia kasih penjelasan, ustadz, ini kami lakukan karena terpaksa. Ngelamar pekerjaan di Jiwasraya nggak dipanggil-panggil. Akhirnya profesinya adalah tadi. Dijelaskan ustadz, tetap diupayakan harus seperti apa adanya. Laki-laki adalah bajunya laki-laki, perempuan adalah bajunya perempuan. Akhirnya terakhir tuh
Karena dikasih penjelasan tetap aja itu kalau bahasa apanya itu tambeng. Tambeng apa sih? Bandel. Dia nggak mau. Alasannya ada aja. Ternyata terakhir dia tanya ke Ustadz, Ustadz saya mau tanya nih Ustadz, kalau laki-laki meninggal dunia itu namanya almarhum ya Ustadz, betul apa? Betul nggak Bu Bapak? Kalau orang yang meninggal namanya apa? Almarhum kan? Nah, laki-laki meninggal dunia itu namanya almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Banci nanya lah, kalau karena Ustadz juga manusia, Ustadz juga kesel, bukan dibilang almarhum, bukan dibilang almarhumah, dia bilang alhamdulillah. Nah, yang ingin saya sampaikan bukan masalah itu, sahabat taubat dengan istighfar. Nabi mengajarkan kepada kita semuanya, minimal Nabi istighfar dalam satu hari itu 100 kali dalam istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Summa astaghfaru, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah. Sungguhnya saya minta ampun bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Boleh langsung kita baca istighfar sambil mengendarai mobil, baca istighfar astagfirullah. Kalau kaget pun, maka ada yang orang naik motor langsung nyelinap, yang keluar apa kira-kira? Ucapan istighfar astagfirullah. Tapi kalau kita tidak pernah melumuri lisan kita dengan zikrullah, dengan istighfar, tidak ada yang keluar apa kira-kira? Yang di Ragunan keluar semuanya itu. Iya, betul apa tidak Pak? Ya Allah. Maka summa astaghfaru, kita suruh istighfar. Karena kenapa? Nanti disiapkan surga. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukankah tadi kita ditegaskan kalau kita puasa tujuannya bertakwa, apa amalannya? Kalau kita ingin tetap berprestasi di bulan Ramadan, kita tingkatkan amal ibadah kita. Yang pertama diantaranya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ternyata kita dianjurkan bersedekah, dianjurkan infak di bulan Ramadan. Karena sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ayyu a'mal afdal fi Ramadan? Pekerjaan apa sih ya Rasul yang paling mulia dikerjakan di bulan Ramadan? Rasul menjawab, as-shadaqah fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Ini luar biasa sekali. Allah ganjarkan, lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan Rasul menyatakan orang yang dia berpuasa, bahkan dia bersedekah untuk orang takjil. Takjil itu apa Pak? Buka puasa. Dia bersedekah dengan sebungkus nasi, maka boleh jadi pahala orang yang berpuasa itu luar biasa. Kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pahalanya tidak berkurang, tapi kita mendapatkan pahala yang luar biasa sekali. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Orang yang melakukan amal kebajikan termasuk sedekah, minimal Allah ganjarkan 10 kali lipat. Kalau kita pakai hitungan matematik sedekah, bapak-bapak punya uang 4 juta rupiah, sedekah 100.000 rupiah, tinggal berapa kira-kira itu? 3 juta 900. Tapi dalam matematika sedekah bukan hasilnya 3.900.000, hasilnya menjadi 4.900.000 rupiah. Ada yang tahu dari mana ini ngitungnya? Minimal Allah ngasih kelipat ganda 10 kali lipat. 100.000 tadi dikeluarin kan? Dikali 10 berapa Pak? 1 juta ditambah 3.900 jadi 4.900.000. Allah telah menegaskan, pamaman aqawattaqo wasaddaqa bil husna fasayunasiru lil yusra. Maka kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ganjaran itu bukan hanya untuk akhirat, dibuktikan kok di dunia. Sekarang saya tanya, kalau di kantong bapak-bapak ada uang 1 juta rupiah,
ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 2.000 rupiah. Jujur, buat sedekah biasanya keluar berapa itu yang jujur? 2.000. Kalau bisa cari yang paling murah lagi, yang paling kecil lagi, pati murah yang keluar, golok yang keluar. Tapi kalau kita renungkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, soimin soimat, kalau kita bersedekah itu sesuatu yang kecil terasa berat. Ilustrasi yang sangat sederhana, Pak, saya mau tanya, bapak-bapak beli pulsa 10.000 rupiah, dipakai, kira-kira terasa besar apa terasa kecil tuh pulsa 10.000 itu? Terasa kecil. 10.000 buat sedekah, kira-kira kecil atau besar? Jujur, terasa besar. 100.000 kita bawa ke mall bersama keluarga, 100.000 besar apa kecil kira-kira? Terasa kecil banget ke mall, kurang itu. Akhirnya kita ambil penyakit kita ini, akhirnya yang terjadi apa? 3G. Apa itu 3G? Gasak, gesek, gosok. Apa 3G? Gasak, gesek, gosok. Apa itu maksud gasak? Gasak itu berarti kita kalau ke mall itu uang kita enggak cukup, kita cari aja tuh barang sesuai dengan kebutuhan yang mau selera kita. Kemudian gampang bayarnya, bukan cash karena cashnya kan kurang 100.000. Akhirnya pakai apa kira-kira alternatif yang lain? Gesek kartu kredit karena tagihannya banyak. Akhir bulan gosok badannya, tagihannya banyak. Nah, ini diingatkan kita kalau buat sedekah, buat ibadah itu terasa berat. Ada, saya punya cerita. Ada guru TK. Guru TK di Bekasi itu gajinya masih 400.000 sebulan. 400.000. Kalau di Pasandi, di Tanah Abang berapa kira-kira Pasandi? Masih sama gitu kira-kira ya. 400.000 rupiah. Datang ke Ustadz, doain gaji saya biar naik, bukan 400.000 rupiah. Berapa naiknya? Mau naik 600.000 rupiah. Berarti naiknya berapa ratus ribu? 200.000 rupiah. Ditanya sama ustadznya, kok dikit amat? Iya ustadz, karena kebetulan karena dia guru TK, yang gajinya 600.000 rupiah itu kepala TK, kayaknya nggak mungkin melebihi gaji itu. Bagaimana caranya? Didoainnya, ini ustadz gaji saya 1 bulan saya sedekahkan 400.000 rupiah karena Allah. Dan saya akan baca Quran, saya akan qiyamul lail, salat duha, salat hajat, tahajud karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin janji Allah, pamaman a'ta wattaqo, dan orang yang memberi dan dia bertakwa, wasaddaqo bil husna, dan Allah akan memberikan ganjaran minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka ternyata 10 bulan berikutnya terbukti. 10 bulan berikutnya dia laporan, datang ke Ustadz, alhamdulillah gaji saya naik. Awalnya tadi gaji berapa guru TK? 400.000 rupiah. Yang diminta 600. Ustadz gaji saya bukan 600.000 nih naiknya. Gaji saya sekarang menjadi 15.400.000 rupiah. Alhamdulillah. Kalau yakin Allah akan berikan, innallaha la yuhibbul mi'at. Terus ditanya sama ustadznya, gimana ceritanya? Doanya kan mintanya berapa? 600, kok bisa jadi 15.400.000 rupiah? Begini ustadz, 5 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 15 juta rupiah. Kira-kira bisa nggak kejadian seperti ini? Bisa. Apa yang tidak mungkin bagi Allah mudah. Tadi bapak-bapak jujur, misalkan yang keluar uang 2.000 rupiah buat sholat Jumat, 2.000 rupiah, karena kita mungkin termasuk orang yang minimalis sedekahnya, bukan maksimalis, minimalis sedekahnya 2.000 rupiah. Kita sedekah 2.000 rupiah. Kita nyari warung Padang juga nyari yang murahan.
maksimal 20.000 rupiah. Dia belilah tuh makan 20.000 rupiah. Pas udah selesai dia mau bayar, ketemu kawan yang baik hati dan digratisin. Pernah nggak yang begitu? Pak, pernah ngerasain nggak? Ini janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Yakin, percaya bahwa memang Allah memberikan bukti. Bahkan saya pernah survei hadirin hadirat, pengusaha dia sedekah 500.000 rupiah, dapat 5 miliar orderan. Ada, saya juga pengalaman pribadi, ada saudara saya dia buat bayar SPP nggak punya uang. Ini bukan berarti untuk ujub, tapi menikmati, yakin wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ternyata dikasih, pasti kasih rizki minallah, dapat uang 100 juta rupiah dari beasiswa dan seterusnya kalau dikalkulasikan. Ini nikmat rasanya. Bukankah sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, ini dikenal awalnya kere, awalnya miskin, tapi menjadi kaya raya. Apa rahasianya? Karena dia bekerja karena Allah bersungguh-sungguh, ikhlas, gembira. Termasuk rahasianya karena bersedekah. Dalam catatan riwayat dinyatakan sahabat Abdurrahman bin Auf ini sedekah sampai antara 40.000 dinar sampai 50.000 dinar. Ada yang tahu Pak, 1 dinar berapa kira-kira? 1 dinar itu pakai uang. Saya kebetulan dapat waktu ceramah dapat 1 dinar dan ada uang cashnya. Itu kurang lebih ukuran gramnya 4,25 gram emas. Kalau ibu-ibu harga 1 gram emas berapa sekarang di pasaran? 500 lebih ya? Anggaplah biar gampang hitungnya 500.000 rupiah. 500 dikali 4,25 gram emas berapa kira-kira? 2.125.000 rupiah. Itu baru 1 dinar. 40.000 dinar kalau diekuivalenkan, disetarakan dengan uang rupiah berapa kira-kira? 2.125.000 rupiah dikali 40.000 berapa kira-kira? Kurang lebih 85 miliar rupiah. Kalau itu sedekah Abdurrahman bin Auf setara 85 miliar. Kalau dibeliin es cendol ditaruh di musola, nih gimana kira-kira? Ya Allah, sampai 50.000 dinar. 50 dinar tinggal dikali aja, 1 dinar tadi 2.125.000 rupiah, kurang lebih 106 miliar. Bukan menjadi miskin, menjadi kaya, menjadi sukses. Pertanyaannya, yuk kita belajar. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Kita buktikan, bukan hanya bekerja prestasi kita. Buktikan dengan model bersedekah. Karena sedekah tidak harus menunggu kaya. Dalam keadaan kere, dalam keadaan miskin, maka dianjurkan bersedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Sedekah, infak dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan paceklik. Dalam surah At-Tolak ayat 7 Allah menegaskan, kalau kita lagi bangkrut, lagi gaji kita enggak naik-naik, orderan kita enggak gol-gol, apa resep Allah Subhanahu wa taala? Suruh bersedekah kita. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Barang siapa yang diberikan rezeki yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak banyak, jabatan enggak naik-naik umpamanya, tapi pengeluarannya banyak bener. Apa resepnya? Kita suruh bersedekah, infak. Karena kenapa? Saya Allah ba'da usri yusra. Kalau kita sedekah, maka diberikan rezeki oleh Allah dengan jalur yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, hadirin hadirat, prestasi bukan hanya sedekah. Yang kedua, wal kadiminal ghaid, menjaga emosi. Ini sangat penting. Kalau kita puasa kadang-kadang emosi kan labil, gampang marah, tapi ingat ini shaim, saya lagi puasa. Ibu-ibu juga sama nih. Kadang-kadang kalau belanja
Sebelum berangkat itu ada tukang sayur lewat di depan rumahnya. Kadang-kadang mulut kita, ucapan kita nggak terjaga. Nawar itu tomat, "Bu, ini tomat berapa harganya?" Dibilang ini tomat harganya 2.000 rupiah. Ya Allah Bu, tomat 2.000 rupiah kecil amat segede upil. Kira-kira yang jualan marah nggak? Kesel itu. Air dia curhat begini Bu. Kata ibu ini tomat gedenya seupil. Saya mau marah, ini puasa Bu. Sekarang begini aja Bu. Ibu bilang ini tomat gedenya seupil. Sekarang upil ibu segede tomat saya bayarin. Jaga lisan kita. Ihfad lisanak. Karena kenapa? Boleh jadi akan mengurangi pahala puasa. Bukankah Rasulullah menyatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa karena dia cuma bisa nahan makan, nggak makan meminum aja dia tidak mendapatkan pahala. Apa sebabnya? Lisannya tidak pernah terjaga. Bahkan panca indera yang lain tidak terjaga, tangannya, mulutnya, kakinya. Boleh jadi saat dia bekerja puasa sama puasa, naudzubillah, tangannya mengambil hak bukan hak orang lain, naudzubillah. Mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan ini meningkatkan prestasi kita, menjaga emosi kita. Yang terakhir, wal afina ninas, jangan lupa sebelum orang minta maaf kita berikan maaf. Karena saat Idul Fitri pun kita saling bermaaf-maafkan. Wal afina, innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah senang kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Di antaranya agar kita semuanya puasa di tahun ini bisa berjumpa sampai akhir di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan juga Allah izinkan kita semuanya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar ditambah daun katuk. Kajiannya, tausiahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena jamaah udah pada lapar dan ngantuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.